Carla Baxter, you're under arrest. For what? You have the right to remain silent. Get away from the hotel! I can make sure that he walks out a free man. Molly to give you the Carla Baxter arraignment. Be the easiest thing in the world to cut your heart out. CYXW, go fuck yourselves. How's that? I'm gonna need you to take a field back. It's gone viral. Feed it to the river. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 episode 9. Agar sahabat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor Season 1 episode 9 berdurasi 51 menit. Pada episode kali ini diceritakan tentang Joe Maldini yang meminta perlindungan keamanan sebagai saksi. Sebagai gantinya, dia akan menceritakan semua hal yang dia ketahui tentang keterlibatan keluarga Baxter. Detektif Nancy Castello menemukan petunjuk baru mengenai Robin, istri Michael yang tewas terbunuh. Lee menemukan sebuah fakta dan merasa yakin bahwa Coffee Jones tidak terlibat atas kematian Rocco Baxter. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Joe Maldini berupaya menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang suruhan Jimmy Baxter. Joe merupakan rekan Carlo Baxter dalam pekerjaan mereka menjual obat-obatan terlarang. Joe terjatuh dan kakinya terkilir saat melarikan diri dari kejaran orang-orang tersebut. Dia kemudian mendatangi kantor polisi dan menceritakan segala yang ia tahu mengenai keluarga Baxter. Sebagai gantinya, ia ingin mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Give me the words, Joey. A side deal behind Jimmy's back. Jimmy Baxter. Carlo bragged about killing Kofi. Carlo's mom? He told me that the kid came to his cell and he split his head open like a watermelon. I know a lot more than just this trial. She used me to help with that. Tina Baxter pulled the strings on the whole thing. Joey Maldini. This is outrageous, Your Honor. Di persidangan sedang terjadi perdebatan tentang saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa Fiona McKee. Saksi yang akan dihadirkan tersebut adalah Joe Maldini yang dalam daftar saksi sebelumnya tidak terdaftar namanya. Pengacara Carlo Baxter menolak keras hal tersebut. Michael sebagai hakim berusaha mempertimbangkan dan menenangkan suasana. Miss McKee, please. Fine, I'll give him the benefit of just to jump you with this. Did I push him out of second story? Listen, I want both of you to go back to your... Take a couple minutes and calm down. Michael merasa gelisah saat melihat Frankie yang merupakan tangan kanan Jimmy berjalan keluar ruang sidang. Michael kemudian membuat keputusan bahwa saksi dari jaksa Fiona McKee akan dimasukkan ke dalam tahanan pengadilan. Saat ini, Via sedang berada di sebuah kafe dan memberikan sebuah hadiah untuk Adam. Present. 2 presents. You need 2. You need 1 for the main text and then 1 for the foot. Di saat yang sama, Franny Latimer datang menghampiri mereka. Franny memperkenalkan dirinya kepada Via sebagai guru Adam dalam kelas fotografi. Hal yang tidak diketahui Via adalah bahwa Adam dan Franny sebenarnya telah menjalin hubungan. Kekecewaan tampak jelas ditunjukkan oleh Franny kepada Adam, namun dia berusaha tetap tenang dan berbincang dengan Via. Sesekali perbincangan Franny secara tidak langsung tampak menyindir Adam. Yeah, but you chose them, right? As in the hotel in the quarter. It was a pleasure, Via. Thank you. Saat ini Nancy menemukan sebuah petunjuk baru dalam kasus kematian Robin, istri Michael. Nancy menunjukkan foto Robin dengan pria lain di dalam sebuah kamar hotel. Michael berkata bahwa dia sudah mengetahui jika Robin berselingkuh. Namun dia sengaja menyembunyikannya demi Adam.
Dia tidak ingin Adam kecewa karena Robin merupakan sosok ibu yang luar biasa bagi Adam. Nancy tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan Michael karena pria tersebut merupakan tersangka utama pembunuh Robin. And you didn't tell us? Was a wonderful woman, and he has nothing but I cannot cope now. Nancy menemui Elizabeth Guthrie yang merupakan ibu dari Robin dan menunjukkan sebuah foto yang diambil di sebuah kamar hotel. Elizabeth tampak menahan kesedihan dan memahami maksud dari perkataan Nancy. Masalah ini bagaimanapun tidak akan bisa disembunyikan dari Adam. Maka dari itu, Nancy secara tersirat meminta Elizabeth sebagai nenek dari Adam untuk memberitahukan kepada Adam. Does he have to know? You're asking me to tell him. It's gonna come out. Michael bertemu dengan Jimmy di lokasi tewasnya Rocco Baxter. Jimmy menanyakan alasan Michael berada di sana pada hari tewasnya Rocco. Michael berkata bahwa istrinya tewas tidak jauh dari sana dan dia saat itu memperingati hari kematian istrinya bertepatan dengan hari peringatan pernikahannya. Why were you down here that day? My wife was murdered near here a year ago. Mereka berbincang mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah Carlo. Michael berkata bahwa besok dalam sidang ia akan menjadikan Joe sebagai saksi. Michael berkata kepada Jimmy agar pengacara Carlo meminta persidangan ditunda dan Michael akan mengabulkan permintaannya. Dengan demikian, Jimmy mempunyai waktu untuk merencanakan apapun yang dia inginkan terhadap Joe. It'd be a fair request. I will rule that the witness can tell half the night. Keesokan harinya, Michael melakukan pembicaraan dengan Joe Maldini. Michael menawarkan segelas air putih kepada Joe dan menjelaskan beberapa hal mengenai langkah-langkah persidangan. You can't get your boot back on. Here, let's try this. At that point, it's just a conversation. Persidangan kembali dilanjutkan dan Michael memutuskan untuk menerima Joe sebagai saksi. Pengacara dari Carlo meminta agar sidang ditunda namun Michael menolak. Michael berkata bahwa saksi sudah siap. No. The witness is ready now. I broke my ankle. Hal ini terang saja membuat Jimmy terkejut karena tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada pembicaraan mereka sebelumnya. Joe kemudian memberikan kesaksiannya dalam persidangan dan jaksa Fiona Mackey mengajukan beberapa pertanyaan. Joe menjawab beberapa pertanyaan namun sikap Joe terlihat aneh. Dia tampak kehausan dan berulang kali meminum air. Dia juga menceritakan bahwa Carlo adalah teman baiknya dan menceritakan tentang keluarga Baxter. Me and Carlo came up together. He's my best friend. He was like my bro. Can't remember if we first met at kindergarten or me and Carlo came up together. Namun persidangan tersebut ditunda sementara karena Joe terlihat tidak dalam kondisi baik, bahkan tak sadarkan diri. Keanehan yang diperlihatkan oleh Joe selama persidangan ternyata ada hubungannya dengan minuman yang diberikan Michael. The Baxters kind of took me in. But here you are testifying against him. I can't keep living like this. Like what? McKay, let's get this man some medical attention, please. Michael kembali ke ruangannya sambil membawa gelas dan teko lalu membersihkannya. Ternyata Michael telah mencampur obat ke dalam minuman Joe yang membuat Joe bersikap aneh dan tak sadarkan diri. Michael meminta maaf kepada para juri karena mengira Joe dalam kondisi sehat untuk bersaksi. Michael berharap para juri mengabaikan kesaksian Joe. Detektif Nancy yang hadir di persidangan merasa curiga dengan hal yang terjadi. Joey Maldini never existed. For our purposes. That was on purpose, right? Franny bertemu dengan Adam dan berdebat tentang apa yang telah Adam lakukan. Di sini, Franny merasa cemburu dan marah kepada Adam. Franny berkata agar Adam memutuskan hubungan dan tidak lagi bertemu dengan Via.
pulled towards her because you killed her brother. You're jealous. I love you. I wish I didn't feel this way, but I do. It's wrong. You and Fia Baxter have to stop seeing each other. Fia yang baru saja pulang melihat gurunya Patrick di rumahnya, namun Fia merasa tidak senang. Gurunya bermaksud untuk mengubah keraguan Fia dan menasehati Fia agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Why can't you believe I'm capable of forming my own opinions? You can be exploited. Because of what happened, you are vulnerable, Fia. Okay, my boyfriend is the devil. Is that, Mom? Is this you? His name is Adam. This is none of your business. Fia. Fuck him. They fuck him. Who do they think they are? Sacrifice to me. Build a bonfire to put your dead son on. Mereka kemudian berdebat. Fia semakin marah dan menyinggung beberapa kutipan, bahkan mempertanyakan rasionalitas dari firman Tuhan. Semenjak kematian Rocco, sikap Fia mulai berubah, bahkan meragukan, bahkan membenci Tuhan. Your mother met Adam, Fia, not God. Mom, would you do it? Dad. Gina kemudian bertanya apakah Fia mencintai Adam. Fia berkata bahwa dia mencintai Adam. Di sini Fia mempertegas bahwa dia tidak dipengaruhi ataupun dimanfaatkan oleh Adam sebagaimana yang dikhawatirkan oleh orang tuanya. Yes. Yes, I love him. Adam bertemu dengan Charlie Figaro yang merupakan ayah baptisnya. Adam bercerita bahwa dirinya saat ini sedang dekat dengan dua orang wanita. Salah satunya merupakan gurunya. Mereka berbincang dan hal itu menjadi cukup serius. Adam secara tersirat ingin memutuskan hubungan dengan gurunya tersebut dengan meminta bantuan Charlie. And Mrs. Robinson is upset. Sure. Yeah, I got this. Eugene Jones bertemu dengan Lee di sebuah kafe. Lee menunjukkan lembar nilai hasil ujian GED yang diikuti oleh Coffee Jones. Lee menerangkan bahwa pada saat Coffee mengikuti ujian GED merupakan hari di mana Rocco Baxter tewas. The date though, the time. Kofi, which means Kofi covered for someone. The same time that Rocco Baxter was killed. Hal itu menunjukkan bahwa Coffee mencoba melindungi seseorang dan mengorbankan dirinya untuk bertanggung jawab. Lee menduga bahwa besar kemungkinan jika geng Desir terlibat. Lee mengetahui dengan jelas bahwa saat ini Eugene Jones sangat diterima dalam geng Desir. Namun dia menduga bahwa geng Desir memiliki maksud tertentu. Eugene tampak berpikir berupaya mengingat sesuatu. Dia kemudian menyebut nama Rudy. They put the X on his back and then they turned the other way. He was worried that I was joining after what had went down with Kofi. Where's Little Mo that day? That would explain it. Rudy. Eugene ingat saat Little Mo berkata bahwa Rudy khawatir jika Eugene bergabung dengan geng Desir setelah apa yang terjadi dengan Coffee Jones. Eugene mengira bahwa masalah yang menimpa Coffee Jones ada kaitannya dengan seseorang yang bernama Rudy. I don't know who he is, but Lil Mo told him not to trip because... So I can look into this, Rudy? Charlie Figaro datang ke sebuah kafe dan berkenalan lalu berbincang dengan Franny Latimer. Pembicaraan yang mulanya biasa saja menjadi sangat serius di saat Charlie berkata agar Franny tidak lagi mendekati Adam. Charlie menegaskan bahwa hal buruk bisa saja terjadi jika Franny tidak mendengarkan apa yang dia katakan. You being a teacher and everything. You become a registered sex offender and everything that brings with it. This can only end badly for you. But none of this needs to happen. And your vocation, dead forever. If you stop now. Now you need to stop it. Step off. Namun Franny mengatakan sesuatu mengenai seseorang yang mati, hidup dengan rasa bersalah, sensitif, manis, dan umur 17. Charlie merasa bingung dan mencoba mencerna maksud dari perkataan Franny. Mungkin saja hal ini berkaitan dengan Adam. He's 17 years old. Exactly. And when you're sensitive and sweet and 17, it's not easy to watch somebody die in the gutter. Adam? Lee Dillemer mencari beberapa informasi tentang Rudy melalui database kriminal negara bagian Louisiana. Dia menemukan nama Rudy Cunningham, petugas polisi yang menangani kasus Little Mo.
Dia menghubungkan beberapa kemungkinan dan mencari informasi melalui website. Dia menemukan petunjuk dan yakin bahwa Rudy yang dimaksud adalah Rudy Cunningham. Rudy Cunningham merupakan seorang anggota kepolisian di NOPD berpangkat letnan. How much? Jimmy bertanya seberapa besar Via mencintai Adam. Via berkata mencintainya dengan sepenuh hati. Jimmy ingin bertemu dengan Adam dan hal itu membuat Via senang. Adam berkata kepada Michael bahwa dia ingin pergi keluar. Michael menduga bahwa Adam sudah memiliki pacar. Michael berkata bahwa dia akan menunggu Adam pulang. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.